Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Mohon maaf sering telat uploadnya karena mungkin kali ini lagi sibuk. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 1586 sampai bab 1590. Lee Fugui bertanya, apakah karena apa yang terjadi kali ini? Orang tua itu mengangguk dan berkata, iya, apa yang terjadi kali ini di satu sisi, dan di sisi lain, karena dia terlalu ceroboh dalam bertindak. Hal-hal. Saya punya ide yang lebih baik. Zhao Jiuzhu adalah kandidat yang lebih cocok. Lee Fugui berkata dengan tergesa-gesa, jangan bicara tentang saya tidak baik, saya tidak ingin ditahan lagi. Lelaki tua itu bertanya balik, apakah kamu masih berencana untuk meninggalkan game ke-6, Lee? Fugui mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar, hanya saja aku tahu berapa beratku. Lelaki tua itu tersenyum sepenuh hati dan berkata, oke, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Anda menjadi wakil direktur untuk saat ini. Lee Fugui pikiranku berputar. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, tunggu sebentar, Pak Tua, apakah Anda berencana untuk terus membiarkan Sun Shoukang menjabat sebagai wakil direktur? Lelaki tua itu berdiri dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, ya. Di antara 3 calon wakil direktur, 1 akan dibiarkan, Hua Duo mengambil alih, 1 digantikan oleh Zhang Weiwei, dan yang lainnya, akan lebih baik bagi Sun Shoukang untuk melanjutkan. Lee Fugui terdiam sesaat, saya sedikit gugup pada awalnya. Tapi sekarang, dia lebih kesal, hal-hal seperti Sun Shoukang. Ia masih bisa terus menjabat sebagai wakil direktur. Ini sungguh membingungkannya. Orang tua itu berbalik dan melihat ekspresi serius di wajah Lee Fugui, dan berkata dengan serius, Xiao Li, aku tahu kamu tidak mengerti mengapa aku membuat keputusan seperti itu sekarang. Sebenarnya, ada banyak hal yang tidak kamu lakukan, jangan dipikirkan, sesederhana itu. Kali ini saya tidak hanya akan membiarkan Sun Shoukang terus menjadi wakil direktur, tetapi saya juga akan membiarkan dia menggantikan Hua Duo dan mengikuti Anda. Mata Lee Fugui membelalak. Dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, apakah kamu ingin membunuhku? Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak punya niat menyakitimu. Baiklah, izinkan saya mengatakan yang sejujurnya, kamu juga mengetahui bahwa kita di Tiongkok adalah 2. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan situasi pada tahun 2016 sebagai masalah internal dan eksternal. Sebagai wakil direktur Biro ke-6, Sun Shoukang menipu atasan dan menyembunyikan bawahan, berkolusi secara internal dan eksternal, dan menghasilkan banyak uang. Kami juga mengetahuinya. Tetapi menghadapinya sendirian, mengobati gejalanya daripada akar masalahnya. Saya pikir yang terbaik adalah menghilangkan semua kekuatan eksternal ini. Kata Qi Kuai Chuyo berikutnya, orang tua itu berkata banyak kepada Lee Fugui. Kebanyakan darinya adalah tentang beberapa kesulitan yang kita hadapi saat ini. Setelah Lee Fugui mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia berkata dengan penuh emosi, Pak Tua, saya telah berjanji kepada Tuan Ma sebelumnya bahwa saya akan membalaskan dendam Ma Tongfeng. Selain itu, apa efek yang dapat Anda peroleh dengan menjaga Sun Shoukang di sisiku? Selama kamu mau sekarang, aku bisa pergi dan menghancurkan semua kekuatan asing ini. Tapi aku hanya punya satu permintaan, dan itu adalah membawa Sun Shoukang ke pengadilan. Orang tua itu memandang Lee Fugui. Saya balik bertanya kepadanya, apakah semua yang Anda katakan benar? Apakah menurut Anda dapat menyingkirkan semua organisasi ini sendirian? Lee Fugui bersumpah, setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Apalagi satu orang. Semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Meskipun saya juga menghadapi beberapa masalah sekarang, saya merasa bahwa dalam menghadapi kepentingan rakyat secara keseluruhan, kepentingan saya tidak layak untuk disebutkan. Lelaki tua itu
Tampak sedikit bersemangat, dia memegang tangan Li Fugui di depannya. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Xiao Li, aku benar-benar merasa kamu mempunyai pemikiran seperti itu. Karena kamu berkata begitu, maka aku menyetujui permintaanmu sekarang. Tapi jangan lupa berjanji padaku satu hal. Adapun kesulitan yang Anda hadapi sekarang, setelah stabilitas internal game ke-6 stabil, pertama-tama saya dapat meminta mereka untuk melindungi properti Anda." Awalnya, lelaki tua itu hanya memesan 1 jam. Namun dia dan Li Fugui mengobrol panjang lebar selama 2 jam penuh. Saat Li Fugui disuruh keluar kamar, tetua agung yang tinggal di luar pintu melangkah maju dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia memandang Li Fugui dari atas ke bawah. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Nak?" Meskipun sesepuh agung hanya mengucapkan 3 kata kepada Li Fugui. Tapi 3 kata ini, namun setiap suku kata mengungkapkan kekaguman pada Li Fugui. Senyuman pahit muncul di bibir Li Fugui. Dia berdiri tegak. Dia berbalik dan melirik bangunan megah di depannya. Meski dia merasa telah ditipu lagi, tapi kemudian saya memikirkannya. Lubang ini sepertinya di luar kemampuannya untuk melompat. Tidak pantas bagi orang lain untuk ikut serta. Tetua itu menjadi semakin penasaran setelah melihat ekspresi wajah Li Fugui. Dia bertanya dengan bingung, apakah kamu belum cukup banyak bicara?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya hanya merasa seperti telah ditipu lagi." Tetua agung tidak berpikir demikian tentang jawaban Li Fugui, kecelakaan. Dia hanya berkata sambil tersenyum, "Haha, nak, oke, kembalilah bersamaku." Paviliun Donghai, waktunya telah tiba tengah hari. Sister Ming dan yang lainnya masih menunggu di Feilong Hall. Suetu tampak serius. Dia bangkit dan terus mondar-mandir di tanah. Dia terus mengeluh, "Sudah hampir 3 jam. Apa yang terjadi? Semakin hari semakin buruk." Mendengar ini, dia terus mengeluh. Hua Duo mendekati Sister Ming dan bertanya dengan ragu-ragu, "Sister Ming, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang Fugui temui?" Sister Ming mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu bertanya begitu banyak?" Faktanya, Sister Ming, saya tidak merasa percaya diri sekarang. Pada awalnya, Li Fugui mengikuti yang lebih tua dan yang lainnya keluar, meskipun dia yakin siapa orang yang akan ditemui Li Fugui. Namun menurut pemahamannya tentang orang ini, mampu memberi Li Fugui waktu pertemuan 1 jam sudah cukup bagus. Tapi sekarang, sudah hampir 3 jam, luangkan waktu yang dihabiskan di jalan. Bahkan jika Li Fugui kembali 10 menit kemudian, dia masih berbicara dengan pihak lain setidaknya selama 2 jam. Pada saat ini, monitor yang diletakkan di sebelahnya tiba-tiba menyala. Di dalam layar, suara lelaki tua itu terdengar. "Wakil Direktur Ming, tolong keluarkan semua personel yang tidak relevan terlebih dahulu." Hati Sister Ming menegang. Dia dengan cepat berkata kepada Suetu dan yang lainnya, "Suetu, kalian keluar dulu." Suetu melirik ke layar yang baru saja dinyalakan, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di layar, tetapi hanya ada suara yang keluar. Dia dengan berani bertanya, "Hai, siapa kamu? Apakah kamu tahu di mana kakak laki-laki tertuaku sekarang?" Tawa hangat datang dari layar, "Kamu adalah Bluetooth, kan? Haha, kakak laki-laki tertuamu akan segera kembali. Sebagai untuk siapa saya? Anda sekarang adalah anggota Biro ke-6. Tahukah Anda bahwa hanya sutradara yang dapat membuka layar ini?" Suetu tidak peduli siapa sutradaranya atau tidak. Dia hanya peduli dengan keselamatan Li Fugui sekarang. "Oh, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. Ngomong-ngomong, apakah kakak laki-lakiku baik-baik saja?" Keringat dingin mengucur di dahi Sister Ming. Dia buru-buru berteriak pada Suetu, "Suetu, jangan sombong. Cepat keluar, kita ada pertemuan penting yang harus diadakan." Lan Liming dan Sun Si juga buru-buru mengedipkan mata ke arah Suetu.
Hua Duo bahkan mendekati Suedu dan buru-buru berbisik kepada Suedu, "Suedu, berhentilah main-main, jika kamu diminta keluar, kamu harus keluar secepatnya." Mendengar ini, meski Suedu sedikit enggan, tapi dia masih menoleh dan berkata kepada Tante Zixuan, "Nona Zixuan, kenapa kita tidak keluar saja?" Tante Zixuan sebenarnya samar-samar menebak siapa sutradaranya. Melihat Suedu, pemuda yang tertegun ini bahkan tidak mau pergi. Dia buru-buru melangkah maju dan menyeret Suedu keluar rumah. Tepat ketika Hua Duo dan yang lainnya datang ke pintu, lelaki tua di layar tersenyum dan berkata, "Kapten Hua Duo tidak perlu keluar untuk saat ini." Hua Duo tertegun. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Dia mungkin sudah memikirkan kabar baik apa yang akan dia dengar selanjutnya. Segera, di dalam aula Feilong, hanya Sister Ming, Lan Liming, Sun Si, Su Linjiang, Fa Keming, Hua Duo, Zhao Jiuzhu dan lainnya yang tersisa. Setelah semua orang duduk di kursinya masing-masing, orang tua itu berkata perlahan, "Kali ini insiden Li Fugui hanyalah sebuah kesempatan. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi, saya akan langsung mengumumkan penunjukannya. Wakil Direktur Ming akan menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Biro ke-6 dari sekarang. Zhao Jiuzhu, Hua Duo, dan Zhang Weiwei, yang masih berada di Kabupaten Qinglong, masing-masing menggantikan Wakil Direktur Ming, Wakil Direktur Ma, dan Wakil Direktur Leng. Selain itu, Zhao Jiuzhu, siapa yang harus Anda ucapkan terima kasih karena telah menerima posisi Wakil Direktur? Saya tidak perlu menyebutkannya jika Anda memikirkannya. Dokumen spesifik akan dikirim ke Pavilion Donghai Anda di lain hari. Selain itu, Fa Keming, Anda akan mengambil alih sementara tugas Kapten Tim Penegak Hukum Markas Besar. Yang lain keluar sekarang, besok Wakil Direktur akan tinggal di sini. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Semua yang hadir merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Terutama Zhao Jiuzhu dan Hua Duo, mereka berdua menunggu sampai keluar, tidak percaya bahwa apa yang baru saja terjadi adalah benar. Datanglah ke halaman, beberapa orang hanya berdiri diam. Su Linjiang memimpin dan melangkah maju, tersenyum pada Hua Duo dan berkata, "Wakil Direktur Hua, Wakil Direktur Zhao, selamat." Hua Duo membuka mulutnya setengah terbuka dan bertanya kepada Su Linjiang dengan tidak percaya, "Wakil Direktur Su, apakah saya benar-benar menjadi Wakil Direktur?" Su Linjiang berkata sambil tersenyum, "Benarkah, Anda telah memecahkan banyak rekor Wakil Direktur Biro ke-6 kami? Semua rekor ini sebelumnya dipegang oleh Sister Ming." Semua orang berbicara. Li Fugui kembali ke pintu masuk aula Feilong di bawah kepemimpinan 13 tetua. Melihat begitu banyak orang di halaman, Li Fugui mau tidak mau melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Biar ku beritahu, apa yang kamu lakukan di halaman pada hari yang panas seperti ini?" Dia baru saja selesai berbicara, bunga-bunga menangis kegirangan. Cepatlah, sama seperti monyet, dia mengulurkan tangannya dan menggantungkannya di leher Li Fugui. Li Fugui tercengang. Hua Duo dengan cepat mendorong bahu Hua Duo dan berkata, "Ahem, bisakah kamu sukses? Kamu sekarang adalah Wakil Direktur Biro ke-6. Hua Duo berbaring di bahu Li Fugui. Wu menangis dan berkata, "Saya tidak. Saya suka ini. Wu, Fugui. Sebenarnya saya menjadi Wakil Direktur begitu cepat. Tahukah Anda? Saya sekarang yang ke-6. Tahukah kamu bahwa saya adalah Wakil Direktur termuda biro tersebut, dan saya telah memecahkan banyak rekor secara langsung." Li Fugui tersenyum tipis. Sepertinya memang seharusnya begitu. Dia menepuk punggung Hua Duo dengan lembut. Dia berkata terus terang, "Oke, bukankah dia hanya Wakil Direktur untuk membuatmu bahagia seperti ini?" Zhao Jiuzhu juga mendatangi Li Fugui dengan wajah bersyukur saat ini. Awalnya, dia mengira dia pasti akan terlibat dalam insiden ini.
Belum lagi menjabat sebagai wakil direktur, asalkan dia bisa bertahan di game ke-6. Ini sudah menjadi akhir yang bahagia untuk semua orang. Tiba-tiba, ia sebenarnya masih berpeluang menjabat sebagai wakil direktur. Kata-kata terakhir dari sutradara lama. Ia bahkan menceritakan dengan jelas mengapa ia bisa menjabat sebagai wakil direktur. Tanpa keraguan, berkat Lee Fugui dia dan Hua Duo menjadi wakil direktur. Pikirkan ini, Zhao Jiuzhu berkata kepada Lee Fugui dengan wajah bersyukur, Kapten Lee, terima kasih banyak. Lee Fugui melambaikan tangannya, setelah akhirnya mendorong Hua Duo keluar dari tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu sopan? Kita semua melakukan sesuatu untuk rakyat, jadi perlakukan saja mereka dengan sikap normal. Dia baru saja selesai berbicara. Ma Qingsan mendatangi Lee Fugui dengan cemas saat ini, dan hendak bertanya kepada Lee Fugui tentang situasi Sun Shoukang. Saya tidak ingin sesepuh agung itu melangkah maju. Dia berkata terus terang kepada Ma Qingsan, Saudara Ma, Sun Shoukang telah dieksekusi. Saya akan memberitahu Anda kapan eksekusi akan dilakukan sebentar lagi. Ma Qingsan mendengar ini, air mata instan. Balas dendam besar sang putra terbalaskan. Sang cucu kini juga memiliki masa depan yang baik. Ikuti saja Lee Fugui dan berlatih. Saya yakin cepat atau lambat saya akan bisa menonjol. Bahagia di saat yang sama. Ma Qingsan buru-buru mengangguk dan berkata, Oke. Saat semua orang sedang mengobrol di halaman, pintu istana Fei Long terbuka. Saudari Ming melirik orang-orang di halaman dan berteriak kepada Lee Fugui dengan ekspresi serius, Lee Fugui, ikut aku. Lee Fugui mendengar ini, dia segera melangkah maju dan tersenyum pada Saudari Ming. Saudari Ming, apa yang dapat saya lakukan? Saudari Ming tidak berkata apa-apa, dia hanya berbalik dan menuju pintu untuk masuk kembali. Lee Fugui masuk sendirian. Begitu dia keluar dari kamar, Sister Ming berkata dengan dingin, tutup pintunya. Lee Fugui menutup pintu dengan santai. Melihat Saudari Ming yang duduk di kursi di depan, dia tersenyum dan berkata, Saudari Ming, bukankah kamu terlihat sangat bahagia? Saudari Ming memutar matanya lebar-lebar pada Lee Fugui. Dia bertanya dengan marah, Lee Fugui, apakah kamu gila? Lee Fugui tertegun. Dia segera bertanya, Saudari Ming, ada apa denganmu? Sepertinya saya tidak memprovokasi Anda, kan? Saudari Ming berdiri dan berkata terus terang kepada Lee Fugui, ya, Anda tidak memprovokasi saya, dan menilai dari Anda penampilan kali ini ayo. Saya harus berterima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya pasti tidak akan bisa menjabat sebagai wakil direktur dengan mudah. Tapi masalahnya, saya adalah saya dan Anda adalah Anda. Kamu hanya peduli dengan masa depan kita. Kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Lee Fugui duduk di kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum masam, ada apa denganku? Senang rasanya menjadi kapten sekarang. Saudari Ming berkata dengan marah, Direktur, apakah dia bermaksud membiarkan Anda menjadi kapten, wakil direktur? Lee Fugui mengangguk dan tersenyum dengan santai, saya mendorongnya menjauh bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Sister Ming terdiam beberapa saat, tapi dia masih menahan ketidaksenangannya dan berkata kepada Lee Fugui bertanya, apa yang kamu katakan sangat ringan, ditolak, izinkan saya bertanya. Direktur meminta Sun Shoukang untuk terus menjabat sebagai wakil direktur. Mengapa apakah kamu menolaknya? Sister Ming bertanya. Tetapi dia akan melakukannya. Lee Fugui bingung. Dia menyembunyikan senyuman di wajahnya dan bertanya, apakah Anda ingin Sun Shoukang terus menjadi wakil direktur? Sister Ming tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dia berdiri dan melemparkan notulen rapat yang baru saja dia buat kepada Lee Fugui. Lihat sendiri, kami awalnya merencanakan masalah ini beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang Sun Shoukang telah diadili, terserah padamu untuk melakukannya. Kamu juga tidak ingin memikirkanmu. Dengan situasi saat ini,
Apakah Anda punya waktu untuk menangani semua kekacauan di luar? Setelah Li Fugui mendapatkan notulen rapat Sister Ming, dia melihat nama 3 organisasi tertulis di sana. Setelah melihat sekilas, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka kelompok gangster ini juga ada dalam daftar." Terakhir kali dia berada di kota Baihua untuk menangani masalah grup SID. Saya sudah berurusan dengan kelompok mulut hitam Jepang. Saya awalnya berpikir bahwa saya tidak akan pernah berinteraksi dengannya dalam hidup ini. Tapi sekarang tampaknya, saya harus bersenang-senang satu sama lain lagi. Setelah Sister Ming melihat senyuman di wajah Li Fugui, dia sepenuhnya diyakinkan oleh pria di depannya. Dia membelalakan matanya dan bertanya, "Kamu masih bisa tertawa? Apakah kamu tahu betapa kuatnya ketiga organisasi ini?" Li Fugui berkata dengan tidak setuju. Tidak peduli seberapa kuat mereka, apakah mereka masih dapat memiliki Tiangang, apakah Zong atau Disa Zong lebih kuat? Saudari Ming hampir pingsan. Dia berkata tanpa daya, Li Fugui, kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa. Bagaimana kamu bisa mengambil alih tugas seperti itu dengan linglung? Tahukah kamu bahwa organisasi ini sama sekali berbeda dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa? Apa itu sifat mereka? Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, "Tidak peduli apa sifat mereka, saya akan bertanya, apakah mereka mengancam kita orang Tiongkok?" Menanggapi pertanyaan Li Fugui, Saudari Ming mengangguk tanpa ragu-ragu. Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini cukup? Karena ini mengancam rakyat Tiongkok kita. Haruskah kita di game ke-6 mengurusnya?" Sister Ming menatap Li Fugui tanpa daya. Saat ini, dia benar-benar membuka kepala Li Fugui untuk melihat apa yang ada di kepala pria ini. Ambil napas dalam-dalam, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. Saudari Ming berkata dengan tulus, "Fugui, saya tahu kamu berpikiran sederhana dan baik hati. Tetapi terlalu kejam bagimu untuk memintamu membawa orang untuk menangani masalah ini begitu cepat. Selain itu, Tiangang Zonghe Sekte Disa akan melancarkan serangan terhadap Anda. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana jika Anda pergi ke luar negeri untuk mengatasi masalah ini, dan Sekte Tiangang dan Sekte Disa datang untuk menyerang? Bagaimana tanggapan Anda?" Li Fugui sedikit mengernyit, dia memikirkannya. Kemudian dia tersenyum pada Sister Ming dan berkata, "Jangan beritahu saya dulu, saya benar-benar harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati." Sister Ming berpikir bahwa Li Fugui pasti akan memikirkannya untuk waktu yang lama. Tunggu sampai anak ini berpikir jernih. Saya pasti akan mendiskusikannya baik-baik dengannya dan akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai. Tapi yang tidak dia duga adalah, kurang dari 3 atau 5 detik setelah Li Fugui selesai berbicara, dia benar-benar tersenyum pada Saudari Ming dan berkata, "Iya." Saudari Ming membuka mulutnya karena terkejut. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, "Li Fugui, apakah kamu bercanda? Kamu telah memikirkan strategi untuk mundur dari musuh begitu cepat?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Bukankah itu hanya untuk menunda serangan sementara? Itu bisa dilakukan dalam hitungan detik. Masalah ini akan menyulitkanmu." Saudari Ming menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Dia memegang tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dahi Li Fugui. Li Fugui menepis tangan Suster Ming. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Saudari Ming, saya tidak demam." Saudari Ming berkata tanpa daya, "Karena saya tidak demam, bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu?" Kata Li Fugui sambil tersenyum, "Ini bukan yang saya lakukan, sungguh tidak masuk akal. Percaya atau tidak, selama Anda dapat membantu saya menghubungi master dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa, saya dapat membuat mereka menunda serangan mereka." Li Fugui yakin, kuncinya adalah punya modal percaya diri. Hal pertama yang perlu disebutkan, sekarang keempat keluarga besar di ibu kota berada di bawah kendalinya.
Masalah terbesar yang dihadapi Sekte Tiangang dan Sekte Disa selanjutnya adalah pasokan sumber daya keuangan. Jadi, fokusnya tidak akan pernah tertuju padanya. Asalkan saya diskusikan dengan 6 dan 4 keluarga besar. Biarkan Biro ke-6 maju untuk melindungi 4 keluarga besar selama dia tidak ada. Sekte Tiangang dan Sekte Disa tidak berani bertindak gegabah. Kedua, hal itu berdasarkan pengalamannya menangani Lembah Baihua dan Kuil Yuksu. Tapi semua sekte mengkhawatirkan wajah. Sekte kecil seperti Lembah Baihua menangani masalah ini dengan sangat serius. Belum lagi Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Sister Ming melihat ekspresi percaya diri di wajah Li Fugui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Li Fugui, saya benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal." Li Fugui tidak berbicara omong kosong. Dia tersenyum pada Saudari Ming dan berkata, "Saudari Ming, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa bertaruh. Saya berjanji, selama Anda bersedia mendengarkan saya, Sekte Tiangang dan Sekte Disa tidak akan pernah datang untuk berurusan denganku sebelum aku kembali." Kakak Ming Ming berpikir sejenak, mau tak mau aku bertanya, "Lalu mengapa kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati dan memilih untuk berhenti berurusan dengan ketiga organisasi ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Aku juga tidak ingin pergi. Tapi direktur lamamu sangat buruk. Dia akan menerimaku. Dia tahu betul apa yang dia pikirkan. Dia tahu bahwa aku sangat membenci kejahatan sehingga dia masih ingin mempertahankan Sun Shougang sebagai wakil direktur. Dalam hal ini, saya pasti akan keberatan. Setelah keberatan saya, mereka benar-benar mengajukan masalah yang sulit ini kepada saya. Entah saya menyingkirkan organisasi-organisasi ini, atau Sun Shougang diminta menjadi wakil direktur dan bekerja dengan saya untuk menyelesaikan masalah tersebut." "Hai, oke, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Lagi pula, saya sudah menyetujui masalah ini." Kata-kata seorang pria sulit untuk diikuti, jadi saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya, bukan, saudari? Ming terdiam beberapa saat, dia bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Jadi, apapun yang saya katakan, saya tidak dapat mengubah keputusan Anda?" Li Fugui mengangguk. Saudari Ming menghela nafas panjang. "Robek nama 3 organisasi yang Anda rekam." Kemudian dia memandang Li Fugui dan bertanya dengan serius, "Dalam hal ini, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya. Katakan dulu pendapatmu. Baru saja kamu bilang ingin aku membantumu menghubungi master dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Apa yang kamu rencanakan? Apa yang harus dilakukan?" Li Fugui tidak terlalu memikirkannya. Di depan Suster Ming, dia mengatakan dengan tepat apa yang ada dalam pikirannya. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Saudari Ming bergumam dengan suara rendah, "Metode yang Anda sebutkan dapat dilakukan. Tetapi saya khawatir setelah 4 keluarga besar memotong sumber keuangan mereka. Ketika saatnya tiba, Sekte Tiangang dan Sekte Disa akan menyerang 4 keluarga besar. Dan saya khawatir kami tidak akan mampu menahannya." Li Fugui sambil tersenyum sedikit. Dia berkata, "Apa yang kamu takutkan?" "Karena saya meminta Anda untuk menolak. Saya pasti berpikir bahwa Anda dapat menolak. Jadi aku membiarkanmu melakukan ini. Jika aku pikir kamu tidak bisa melawan, bisakah aku tetap membiarkanmu mati?" Sister Ming mengerutkan kening dan berkata, "Ada begitu banyak master dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa, tetapi di ronde ke-6 kita, yang paling kuat sekarang hanyalah beberapa master dari tahap akhir Xiantian." Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Anda tidak memenuhi syarat sebagai wakil direktur eksekutif. Pemain paling kuat di game ke-6 Anda bukan lagi pemain bawaan tahap akhir." Sister Ming terkejut dan bertanya dengan cepat, "Apa yang kamu bicarakan? Yang paling kuat bukanlah master di tahap akhir Xiantian." Li Fugui mengangguk sambil tersenyum. Sister Ming berkata dengan cepat, "Tunggu, saya tahu kamu kuat." Sebelum Sister Ming dapat menyelesaikannya,
Li Fugui langsung menyela Sister Ming dan berkata sambil tersenyum, "Haha, jika Anda mengecualikan saya, kita masih memiliki setidaknya 3 master tingkat ramuan emas di ronde ke-6. Sister Ming langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya tahu kecakapan bertarung dari 13 sesepuh. Yang paling kuat di antara mereka di depan umum hanyalah mereka yang berada di tahap akhir Xiantian. Dan di antara wakil direktur ini, yang paling kuat sebelumnya adalah Sun Shoukang, dan berikutnya adalah saya." Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata terus terang, "Haha, sekarang pergilah dan tanyakan pada Fa Keming, Zhao Jiuzhu dan Su Linjiang untuk melihat tingkat master mereka." Saudari Ming benar-benar tercengang, tapi untuk memverifikasi kebenaran apa yang dikatakan Li Fugui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun. Cepat datang ke pintu. Setelah ketiga orang itu masuk ke kamar, Saudari Ming menatap ketiga orang di depannya dengan serius dan bertanya, "Kalian bertiga, katakan padaku dengan serius sekarang, tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai sekarang?" Tanpa diduga, ketiga orang itu tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, mereka semua memandang Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Menurut Anda apa yang saya lakukan? Jika wakil direktur Ming mengajukan pertanyaan kepada Anda, jawab saja dengan jujur." Setelah Li Fugui selesai berbicara, mereka bertiga hanya berkata serempak, "Kami baru saja menembus tahap akhir Xiantian dan memasuki tahap awal Jindan." Kata-kata itu membuahkan hasil. Saudari Ming memasang ekspresi seperti hantu di wajahnya. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, dia melambai kepada ketiga orang itu. Tunggu sampai ketiga orang itu keluar. Saudari Ming menatap Li Fugui dan bertanya, "Fugui, bisakah kamu memberitahuku bahwa ini adalah metode yang kamu gunakan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan kali ini, kan?" Li Fugui berpura-pura bingung dan tersenyum pada Saudari Ming. "Bagaimana caranya?" Saudari Ming berkata dengan marah, "Apalagi yang bisa dilakukan? Anda pasti sudah mencapai kesepakatan dengan mereka, bukan? Kalau tidak, mengapa mereka tiba-tiba berdiri untuk membantu Anda? Selain itu, mereka telah terjebak di dalam tahap akhir Xiantian sudah berapa tahun dan belum menembus dalam waktu yang lama. Mengapa mereka bertiga tiba-tiba menembus tahap akhir Xiantian dan mencapai tingkat Jindan?" Li Fugui dengan santai tertawa dan berkata, "Haha, jika kamu ingin memasuki tahap Jindan, di level Dan, aku juga bisa membantumu, tapi mungkin kemudian." Melihat senyum jahat di wajah Li Fugui, Saudari Ming berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, saya sangat puas dengan kekuatan saya sekarang." Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Saudari Ming, menurutmu kamu berada di mana? Aku tidak mengatakan bahwa aku akan membawamu ke sana ketika saatnya tiba. Bagaimana?" Saudari Ming mengetahui dengan baik karakter Li Fugui. Dia tahu bahwa Li Fugui pasti tidak punya niat baik. Tepat ketika Sister Ming terdiam, Li Fugui berkata dengan serius, "Baiklah, Saudari Ming, saya tidak akan bercanda dengan Anda lagi. Itulah yang saya pikirkan. Sebelum saya pergi, saya akan membantu 13 tetua dari Biro ke-6 dan wakil direktur menerobos alam mereka saat ini. Selama mereka bisa menembus level saat ini dan mencapai tahap awal Jindan, setidaknya tidak akan ada masalah dalam berurusan dengan utusan bintang dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Kedua, tiga ini organisasi karakter juga punya. Saya tidak mengatakan bahwa kami akan menghancurkan mereka semua sekaligus. Jika Anda benar-benar tidak tahan lagi, Anda dapat menelepon saya dan saya akan kembali langsung untuk menangani Sekte Tiangang dan Sekte Disa terlebih dahulu. Tapi menurutku, selama kamu bisa memberiku 3 dalam beberapa bulan, aku berjanji untuk menyingkirkan ketiga organisasi itu." Mata Sister Ming membelalak. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan, dalam 3 bulan, kamu ingin menghancurkan 3 organisasi pihak lain?
Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, kamu dapat menghancurkan sebanyak yang kamu bisa. Ambillah selangkah demi selangkah. Hal-hal ini siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Sister Ming menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Li Fugui dengan serius, berapa lama waktu yang dibutuhkan semua orang ini untuk mencapai tingkat ramuan emas? Li Fugui menghitung dan berkata terus terang, ini hanya akan memakan waktu 2 hari. Saudari Ming terkejut dan bertanya, Dewa Tua, kamu, kalau begitu bisakah kamu memberitahuku, kamu berada di level berapa sekarang? Li Fugui tersenyum misterius dan berkata, tebak. Saudari Ming tidak lagi berani menebak, mampu membantu banyak orang menerobos sifat bawaan mereka dan mencapai ramuan emas. Itulah kekuatan Li Fugui. Sekarang setidaknya ini adalah tahap akhir dari Jindan. Bahkan, jiwa yang baru lahir telah tercapai. Pikirkan ini, Saudari Ming kemudian mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan mendengarkanmu. Setelah beberapa saat, Sister Ming pertama kali mengundang wakil direktur ini ke Fei Long Hall. Setelah semua orang masuk, Saudari Ming pertama kali memberitahu semua orang tentang keputusan di atas. Kemudian tugas menangani ketiga organisasi tersebut diserahkan kepada kelompok kedua. Setelah mendengar nama ketiga organisasi tersebut, Hua Duo Duo, dia segera berdiri dan bertanya kepada Suster Ming dengan heran, Saudari Ming, bukan, sekarang tim kedua diminta untuk melakukan tugas seperti itu. Apakah para petinggi bingung? Suster Ming mengerutkan kening dan berkata, Wakil Direktur Hua, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Kita hanya perlu melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Apakah kamu tidak memahami aturan ini? Hua Duo memandang Li Fugui dengan tatapan khawatir. Li Fugui berdiri sambil tersenyum dan berkata, oke, tim kedua kita telah mengambil alih tugas ini. Butir-butir keringat langsung muncul di dahi Hua Duo. Dia berharap dia bisa naik dan menamparkan wajah Li Fugui sekarang. Menurut pendapatnya, orang ini gila, berani mengambil misi apapun. Saudari Ming tidak memberi Hua Duo kesempatan untuk membujuk Li Fugui. Karena dia tahu, sekarang meskipun Hua Duo maju untuk membujuknya, itu tidak akan membantu. Bagaimanapun, dia telah mencoba membujuk Li Fugui begitu lama, tapi dia tetap tidak mengubah keputusan Li Fugui. Belum lagi bunganya, berpikir seperti ini. Saudari Ming berkata dengan serius kepada Hua Duo, Duo, Anda baru saja tiba sebagai wakil direktur biro ke-6. Tugas yang harus dilakukan Fugui sekarang relatif sulit, jadi saya usulkan agar Anda dapat mengikuti Li Fugui sementara Li Fugui menjalankan tugasnya. Bantu dia. Li Fugui tidak menolak kebaikan Sister Ming. Sejujurnya, sejak Hua Duo mengikutinya, setiap kali Anda keluar, Hua Duo selalu dapat membantunya di saat-saat kritis. Hal ini memang bisa membuat Li Fugui merasa lebih rileks. Hua Duo mendengar apa yang dikatakan Sister Ming. Meski dia tahu pilihan Li Fugui kali ini salah, tapi saat aku memikirkan untuk bersama Li Fugui, aku merasa lega. Salah saja, siapa yang bisa yakin bahwa semua yang mereka lakukan adalah benar? Tapi hanya untuk berjaga-jaga, Hua Duo masih menyarankan, Direktur Ming, karena tugas telah diberikan. Saya pikir untuk amannya, haruskah kita mendiskusikannya dengan hati-hati? Saudari Ming berkata terus terang saat ini, kami sudah mendiskusikan apa yang harus didiskusikan. Untuk situasi spesifik, Anda dapat menghubungi Li Fugui nanti. Li Fugui akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Ada hal lain yang harus Anda ingat, dalam 2 hari terakhir, Li Fugui akan kami mungkin menelepon Anda kapan saja, harap buka ponsel Anda. Beberapa wakil direktur yang hadir mengangguk. Su Linjiang berdiri dengan cepat, tersenyum meminta maaf pada Li Fugui dan Hua Duo di depannya dan berkata, Wakil Direktur Hua, Kapten Li, saya harap Anda segera sukses. Sungguh menyanjung,
Sejak dia dibantu oleh Li Fugui dan menerobos tahap akhir Xiantian dan mencapai tahap awal Jindan, dia memandang Li Fugui seolah sedang melihat kekasihnya. Terkadang bahkan membuat Li Fugui merasa sedikit mual. Tapi itu layak untuk disebutkan, mirip dengan orang seperti Su Linjiang. Jika sesuatu terjadi, tanpa keraguan, dia pasti akan menjadi yang pertama. Saudari Ming sepertinya masih memikirkan kecerobohan Li Fugui. Setelah mengumumkan beberapa hal penting, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, mari kita akhiri rapatnya sekarang." Setelah meninggalkan kata-kata tersebut, Saudari Ming memandang Li Fugui dan berkata dengan santai, "Oh, pemberitahuan kepada Zhang Weiwei dari kantor pusat belum dikeluarkan. Jika Anda sudah selesai, beritahu Lao Zhang dan minta dia melapor ke kantor pusat," dia mengatakan. Ini dengan ringan dan memimpin, beberapa wakil direktur yang hadir mulai merasakan keluhan terhadap Li Fugui. Menurut mereka, operasi Li Fugui kali ini, sekalipun Anda tidak bisa akur dengan wakil direktur. Setidaknya, hal itu juga harus ditanggapi dengan serius oleh Sister Ming. Tapi sekarang tampaknya, Sister Ming menjadi wakil direktur eksekutif, namun sikapnya terhadap Li Fugui, bukannya membaik, malah membuat orang merasa semakin dingin. Secara khusus, dia menyerahkan tugas menghancurkan grup Heiku, Paviliun Tianma, dan gerbang Guangming kepada Li Fugui tanpa ragu-ragu. Hal ini dapat dengan mudah membuat orang curiga bahwa tindakan Sister Ming memiliki motif yang tidak murni. Mengandung ramuan untuk menghilangkan penggilingan dan pembunuhan keledai. Tetapi setelah Li Fugui mendengar kecurigaan semua orang terhadap saudari Ming, dia masih berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, tidak apa-apa, saya pasti akan menangani masalah sepele ini ketika saatnya tiba. Kamu tidak dapat melakukannya karena masalah." Ini tidak tunduk pada manajemen Sister Ming. Semua orang hanya tersenyum, tapi bagaimana mereka bisa tahu? Saudari Ming sekarang mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui. Pada dasarnya, dia masih memikirkan Li Fugui sepanjang waktu. Misalnya, hal ini terlihat dengan meminta Li Fugui untuk memberitahu Zhang Weiwei dan mengizinkannya datang ke markas untuk melaporkan masalah tersebut. Tindakan ini tidak diragukan lagi memberitahu Zhang Weiwei, "Orang tua kecil, Li Fugui menelepon Anda sekarang. Anda harus tahu dari mana wakil direktur ini berasal, bukan? Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ketika menjadi wakil direktur di masa depan. Tidak perlu bertanya ke kantor pusat, bukan?" Tentu, wakil direktur ini tidak memikirkan hal ini dengan matang. Jika mereka tenang dan melihat masalah ini dengan cermat, saya yakin mereka akan segera bereaksi. Segera, setelah wakil direktur pergi, Li Fugui membawa Hua Duo dan yang lainnya dan meninggalkan Paviliun Donghai. Hal pertama yang harus dilakukan ketika kembali ke rumah dan hotel. Li Fugui langsung menelepon Zhang Weiwei. Li Fugui menyukai lelaki tua kecil yang keren ini sejak pertama kali mereka bertemu. Segera, suara unik Zhang Wei yang keren datang dari ujung telepon yang lain. "Siapa itu? Apa yang kamu lakukan? Ini tengah hari. Orang-orang masih istirahat makan siang. Jangan ganggu aku di lantai atas melihat wanita cantik." Zhang Wei memanggil dirinya sendiri Li Fugui setelah bergabung dengan tim kedua, hidup penuh pasang surut. Kapten Sao meninggal pada awalnya, Lao Zhang berpikir bahwa atasan pasti akan mengaktifkannya kembali. Tanpa diduga, alih-alih diperhatikan oleh atasannya, dia malah dipindahkan ke Hotel King Long oleh Li Fugui tidak lama kemudian. Secara halus memanggil kapten keamanan, sepertinya posisinya sama dengan kapten tim kedua. Tapi terus terang, saya hanyalah penjaga gerbang. Seorang anggota tim kedua dari game ke-6 datang ke kota kabupaten kecil untuk memeriksa pintu sebuah hotel. Zhang Wei hanya bisa terus berkata pada dirinya sendiri dengan sikap yang baik bahwa dia bisa melihat banyak keindahan di sini setiap hari. Jika tidak, kurasa aku picik, aku sudah lama kesal di sini. Sesudah ini, saya tidak tahu berapa lama. Tanpa diduga,
pihak markas menelepon dan memberitahukan bahwa dia akan menjadi kapten tim kedua. Setelah menerima panggilan tersebut, Zhang Weiwei sangat senang hingga dia hampir tidak bisa terbang. Meskipun dia melakukan kesalahan pada Li Fugui dan merasa kasihan karena telah disetubuhi sampai akhir. Tapi di waktu yang sama, dia merasa beruntung lagi untuk dirinya sendiri. Karena dalam hatinya, dia seharusnya menjadi kapten tim kedua yang paling cocok. Apakah usia Anda muncul di sana? Siapa yang menjadikannya satu-satunya orang tua di tim kedua? Seperti kata pepatah, memiliki orang yang lebih tua dalam sebuah keluarga ibarat memiliki harta karun. Jika saya tidak dicintai dan diperhatikan oleh anggota tim kedua di usia yang begitu tua, bukankah ini memberitahu orang lain bahwa game ke-6 tidak memahami keutamaan tradisional dalam menghormati orang tua dan merawat yang muda? Hasil, ketika dia tidak sabar untuk memberitahu setiap rekannya di Hotel Qinglong bahwa dia akan menjadi kapten tim kedua dan akan mulai menjabat, dia mengemasi barang bawaannya dan menghabiskan gaji 2 bulan untuk mentraktir rekan-rekannya di Hotel Qinglong untuk makan. Siapa sangka, sebelum sempat menjabat, pihak lain justru menelponnya lagi dan menyuruhnya untuk tidak kembali dulu, melainkan terus bersinar di posisi apapun yang dijabatnya saat ini. Setelah menerima panggilan, Zhang Wei hampir langsung naik ke surga. Tapi untungnya, orang tua itu memiliki sikap yang baik. Sekarang melihat Li Fugui memanggilnya lagi, Zhang Wei secara alami kehilangan kesabaran. Karena dia tidak tahu kenapa Li Fugui memanggilnya. Li Fugui mendengar nada kata-kata Zhang Weiwei dan langsung bertanya sambil tersenyum, "Zhang tua, ada apa? Apa kamu tidak bisa mendengar suaraku? Sepertinya matamu benar-benar redup. Aku akan memberitahu Sister Ming kapan kamu sudah selesai. Jangan menjadi wakil direktur." Zhang Weiwei mencibir. Dia berkata dengan nada meremehkan, "Ahem, Kapten, tolong berhenti bermain-main dengan saya. Katakan, apa yang Anda ingin saya lakukan kali ini? Saya hanya menuruti perintah Anda. Jangan setuju untuk membiarkan saya menjadi kapten seperti terakhir kali." Ya, ternyata pengasuhnya brengsek. Aku bilang ke rekan-rekanku dan akhirnya menyuruhku untuk tidak kembali. Lagi pula, jika kamu bilang ingin aku menjadi wakil kapten atau semacamnya, aku percaya. Petik 2. Tapi sekarang kamu bukankah ini lelucon internasional jika tiba-tiba menunjuk saya sebagai wakil direktur? Di biro ke-6 kami, tidak ada preseden bagi anggota biasa untuk langsung menjabat sebagai wakil direktur. Li Fugui berkata dengan serius. Pertama, tidak ada preseden seperti itu sebelumnya. Karena saya tidak datang sebelumnya. Kedua, Anda bukan anggota biasa dari tim kedua kami. Sebelum Kapten Sao, Anda adalah kaptennya, kan? Bersambung,